Ada Sofyan Hadi diantaranya di sana sedang menyaksikan kita semua di sini mempertanyakan tentang dugaan dzon terhadap Allah ini, bagaimana untuk menyikapi kasus fenomena COVID-19 ini biar ada kemampuan untuk menghadapinya. Ya, kalau saya kepada Allah sudah pasti tidak akan muncul suudzon. Tidak mungkin saya punya praduga buruk kepada Tuhan saya. Apapun yang terjadi selalu yang muncul adalah husnudzon. Sekalipun mungkin saya merasa sedih, sekalipun saya mungkin pada fase pertama merasa terharu, sedih, mungkin juga marah, tetapi di penghujungnya saya, supaya hidup saya nyaman, selalu saya simulkan dengan husnudzon saya. Ketika mobil saya hilang, saya tidak perlu menyuruh Tuhanku mencarikan mobil yang hilang kok. Tinggal laporan saja, ya Allah, aku siap menerima apapun keputusanmu. Mobilku kau ambil lagi, silakan ambillah, tapi tolong besok minta yang lebih bagus lagi. Ya, bisa saja saya menduga mungkin Allah sedang memberikan hukuman kepada saya karena saya melakukan kesalahan. Mobil itu hilang karena mobil itu sering saya pakai buat ngangkut cewek. Yang bawa apa? Yang bawa baskom tuh. Ya, kan gitu. Ya, ini hilang sekalian. Ya, saya tinggal berampun, minta ampun aja. Itu masih husnudzon saya. Sampai kepada hal-hal yang sifatnya kematian, kehilangan, kebakar, gagal panen dan sebagainya, kan gitu. Sebab artinya bahwa Allah mencintai kita ini tidak mesti harus selalu memberi. Ketika tidak memberi juga, itu masih dalam wilayah kasih sayang Allah juga. Maka hidup kita baru nyaman. Sesungguhnya bahwa penderitaan kita ini berawal dari dugaan buruk kita kepada Tuhan juga pada akhirnya. Begini, kamu sayang gak sama anakmu? Sayang. Ketika dia minta uang mau beli es, tapi dia lagi batuk, dikasih nggak? Iya. Katanya sayang. Kenapa nggak dikasih? Ya karena sayang. Iya. Jadi ketika Allah memberi rezeki kita pas-pasan, itu dalam rangka membimbing kita supaya kita jangan kebablasan. Usia masih 25 tahun, masih single, belum punya istri, terus uangnya miliaran, siapa yang menjamin? Sama aja seperti ngasih sambal sama anak bayi, mencret kan. Nah, itulah makanya ketika kita ditakar oleh Tuhan itu, itulah salah satu kasih sayang Tuhan pada kita. Itu jadi persoalannya. Jadi akhirnya, nah corona gimana? Ya silakan Anda menafsirkan corona seperti apa. Ya ada manfaatnya? Ya jangan banyak sekali. Mungkin ini, mungkin kita menafsirkan aja. Boleh kan akhirnya kan? Boleh. Ini kan perang dagang antara dua kekuatan besar, Cina dengan Amerika. Ya, melibatkan negara yang lain, bukan hanya dua negara, tapi Amerika dengan kelompoknya, Cina dengan kelompoknya. Daripada akibat perang dagang dunia akan terbelah, tercabik-cabik, Allah kasih corona supaya mereka mengalihkan segala perhatiannya pada corona. Dan ternyata Donald Trump juga kirim bantuan ke Cina kok. Itu kan tegang sekali. Ya artinya bahwa ini cerita perang dagang ya, yaitu salah satunya kan gitu. Kemudian juga
Mungkin ada sesuatu Allah menghendaki dengan corona ini untuk menyadarkan kita orang-orang yang sudah lupa diri semacam ini. Ya kan begitu. Menumbuhkan, saya kira ya daripada perang saudara korbannya jutaan, kesengsaraan kota terbakar, ya masih mending kasih corona lah. Ya kan begitu persoalannya. Jadi kita selalu menafsirkan secara positif saja, dan kita bisa tidur nyenyak begitu. Saya kira seperti itulah kita. Mana yang Anda pakai? Nah, adapun kembali lagi bahwa semua ketentuan Allah itu adalah Allah yang menentukan. Menyangkut dengan akidah kita, khairihi wa syarihi minallah, itu adalah persepsi kita sebagai makhluk. Dapat duit dengan hilang duit sama enggak? Enggak. Dapat duit rezeki, hilang duit namanya belai. Itu kan persepsi kita. Allah itu Tuhan, nggak mungkin Allah itu jahat kepada makhluknya. Yang ada kita yang menafsirkan bahwa uang hilang itu belai. Begini, seorang perempuan datang kepada saya menangis karena 40 hektar baru pertama kali dia menggarap tanah 40 hektar yang biasanya separuh disewakan, separuh digarap sendiri. Sebenarnya udah banyak petani mah, ya kan gitu. Ternyata gagal total. Alhamdulillah, saya bilang. Tahu sebabnya apa? Ini suaminya menjanjikan mau kawin lagi. Jadi nanti setelah panen. Dia mengatakan, pakai kurang seberapa saya tiap malam saya baca salawat, justru karena kamu banyak salawatnya kamu diselamatkan Tuhan. Tapi tidak saya buka, enggak. Ya iya, perempuan anak cakingan tuh. Masya Allah. Jadi Jadi diselamatkan supaya rumah tangganya utuh, panennya digagal. Dari satu sisi dia mengatakan belai, enggak panen sih. Ya kan? Ya. Tapi hakikatnya ya rezeki juga. Jadi engkau itu, kamu selamanya akan selalu menderita. Ya. Kalau engkau membandingkan apa yang engkau miliki, bahwa rezeki itu harus berupa materi, bisa beli rumah, bisa beli sawah, bisa kawin, bisa naik haji, bisa. Dikiranya hanya itu saja. Tetapi ketika engkau itu menghendaki sesuatu dan tidak tercapai, engkau menjadi marah. Ketika engkau menderita, tidak mencapai sesuatu yang kau inginkan, dan manusia itu selalu menginginkan sesuatu yang belum dipunyai, yang sudah dimilikinya tidak pernah disyukurinya kok. Itu satu. Yang kedua lagi, dia hanya menghitung rezeki itu yang bersifat pertambahan modal, pertambahan keuntungan, kesembuhan dari penyakit dan sebagainya. Tetapi dia tidak menghitung rizki, anugerah Tuhan yang tidak terpikirkan dalam dia. Apa? Kamu diberi keselamatan, diberi kesehatan, istrimu setia. Kalau selingkuh bagaimana? Anakmu nurut-nurut. Kalau kena narkoba gimana? Cobalah syukuri bahwa engkau diberi nikmat, anakmu tidak terlibat narkoba ketika engkau melihat anak tetangga narkoba. Syukurilah istrimu itu setia. Kau bandingkan dengan orang yang istrinya selingkuh. Ini yang tidak pernah dihitung oleh manusia. Makasih.